dari Perpusnas yang ada di Salemba. Nah, di sini kita mau lihat gimana sih alih media yang dilakukan oleh Perpusnas. Ikutin kita terus yuk, keep on watching. Kegiatan pertama yang kami lakukan adalah berkumpul untuk pembagian kelompok dan menyimak instruksi terkait pembagian tempat. Selanjutnya, setiap kelompok akan naik ke ruangan pertama yang telah ditentukan sebelumnya. Berlokasi di lantai 6, ruang kerja alih media surat kabar menjadi pusat kegiatan digitalisasi arsip untuk koran-koran bersejarah dari berbagai era. Tujuannya untuk menyelamatkan informasi berharga dari berbagai faktor kerusakan dan menjadikannya lebih mudah diakses masyarakat. Proses digitalisasi dilakukan dengan sangat teliti mengikuti standar internasional 5G. Kamera Canon R5 digunakan untuk memotret setiap halaman surat kabar dengan bantuan copy stand, dua lighting yang diatur dengan light meter, serta QP card untuk menjaga akurasi warna. Gambar ditampilkan secara real-time di komputer menggunakan software Capture One tanpa proses editing agar hasilnya tetap autentik seperti aslinya. Kertas-kertas lama ini terbilang rapuh. Petugas menggunakan kemoceng halus untuk membersihkan fragmen yang mudah hancur, bahkan seperti kaca puzzle. Setiap proses digitalisasi dilakukan oleh petugas khusus dan nama mereka terekam di dalam metadata file hasil kerja. Setiap hasil digitalisasi menghasilkan 3 jenis file. File master dalam format RAW, file proses, dan file akses dalam format JPEG. File master bahkan bisa mencapai ukuran hingga 500 GB. Setelah melalui proses quality control oleh tim perpustakaan Madya, arsip digital ini diunggah ke Kastara, repositori digital resmi milik Perpusnas. Tak hanya digitalisasi, proses preservasi digital juga dilakukan. File master disimpan di M-Disk, media penyimpanan tahan lama yang dapat bertahan hingga 500 tahun. Sementara sistem NAS digunakan sebagai penyimpanan jangka menengah. Adapun surat kabar fisiknya disimpan dengan rapi di dalam kotak portable. Di lantai 5 Perpustakaan Nasional terdapat ruang khusus untuk alih media koleksi karya rekam audio. Koleksi ini berupa kaset, rekaman wawancara, pidato, atau siaran radio lama yang dialih mediakan ke dalam format digital, seperti WAV dan MP3. Proses ini menggunakan alat seperti tape recorder, komputer, dan perangkat lunak seperti Adobe Audition dan Audacity. Adobe Audition digunakan sebagai perangkat lunak profesional berbayar, sementara Audacity menjadi alternatif gratis yang cukup andal. Sampul atau cover kaset juga dipindai menggunakan kamera. Gambar ini tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi juga digunakan sebagai metadata, yaitu informasi penting untuk identifikasi dan pencarian koleksi digital. Jika kaset tidak memiliki label side A atau side B, petugas akan mendengarkan seluruh isi rekaman terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada bagian yang tertinggal. Berlanjut ke lantai 6, alih media dilakukan untuk koleksi visual seperti foto, lukisan, dan manuskrip kuno. Ruangan ini menerapkan tingkatan standar digitalisasi berdasarkan jenis dan nilai koleksinya, mulai dari level 1 hingga level 3. Level 1 digunakan untuk karya visual bernilai tinggi seperti lukisan dan foto berwarna. Level 2 digunakan untuk naskah kuno yang hasil digitalisasinya disimpan sebagai file master berformat TIFF agar kualitasnya tetap terjaga. Sementara level 3 digunakan untuk pemindaian dokumen standar menggunakan scanner. Nah, itu dia perjalanan dari lantai ke lantai di Perpustakaan Nasional. Bukan sekedar memindahkan bentuk, tetapi juga menyelamatkan isi, menjaga suara,
gambar, dan cerita agar tetap hidup di era digital. Karena setiap arsip bukan cuma benda lama, tetapi jejak sejarah yang penting untuk masa depan.